teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan video mengenai sistem penginderaan pada manusia. Nama GBT Fana Manuhua NPM 1214201200083 kelas keperawatan B. Di saat ini saya akan menjelaskan 5 poin dari sistem penginderaan pada manusia. Kita perlu ketahui apa itu sistem penginderaan. Sistem penginderaan adalah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Yang pertama yaitu penglihatan, yaitu mata. Mata adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia. Bagian-bagian mata dan fungsinya: yang pertama, kelopak mata berfungsi untuk menutup sekaligus melindungi dan menjaga diri masuknya benda asing dari luar mata seperti debu, asap, pasir, ataupun serpihan. Yang kedua, alis mata. Fungsi dari alis mata adalah untuk menahan keringat dari atas dahi agar tidak masuk mengenai bola mata. Yang ketiga, bulu mata. Fungsi bulu mata antara lain untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata dan mencegah masuknya kotoran atau objek kecil dalam mata, misalnya debu pasir. Yang keempat, kelenjar mata. Fungsi utama dari kelenjar mata adalah untuk menghasilkan air mata. Yang kelima, kornea. Fungsi dari kornea adalah untuk melindungi mata dari benda-benda asing dan melakukan refraksi lensa dari mata. Yang keenam, iris. Fungsi iris merupakan bagian mata yang berfungsi untuk mengatur besarnya kecilnya pupil. Yang keenam, pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan organ yang cukup berpengaruh dan penting untuk manusia, yaitu berfungsi sebagai organ pendengaran yang berguna untuk proses komunikasi dan juga sebagai organ keseimbangan bersama dengan mata, persendian, otot, dan kulit. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang pertama, telinga bagian luar. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan suara dan menyalurkan ke saluran telinga yang merupakan jalur yang mengarah ke telinga tengah. Yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah fungsinya rongga yang berisi udara yang mengubah gelombang suara menjadi getaran dan mengerimkan ke telinga bagian dalam. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Bagian dalam telinga juga mempunyai fungsi yang sangat krusial untuk pendengaran. Pasalnya, telinga bagian dalam adalah tempat diubahnya gelombang suara menjadi sinyal listrik. Yang ketiga, penciuman, yaitu lubang hidung. Lubang hidung terdapat pada manusia, ada 2 buah lubang hidung. Yang keduanya berfungsi sebagai pelindung hidung dari ancaman yang datang dari luar. Kemudian lubang hidung juga berperan sebagai penentu ukuran sesuatu yang dapat masuk ke dalam hidung, dan lubang hidung juga langsung berkaitan dengan rongga hidung. Yang pertama, septum. Septum merupakan pemisah yang diantara kedua lubang hidung. Septum terdiri dari tulang rawan dan dinding septum dilapisi dengan lendir serta memiliki pembuluh darah di dalamnya yang berguna untuk melembabkan dan mengatur suhu udara yang masuk melalui hidung. Yang kedua, bulu hidung merupakan bagian yang terdiri dari rambut-rambut halus yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Bulu hidung juga berfungsi untuk menahan kotoran dari udara yang masuk agar tidak dapat masuk ke organ pernapasan lain di dalam tubuh. Yang ketiga, rongga hidung. Rongga hidung terletak pada bagian belakang cuping hidung yang berperan sebagai saluran pembersih utama bagi udara yang masuk menuju paru-paru. Selain itu, rongga hidung juga berfungsi sebagai penjaga kelembaban, suhu, dan tekanan darah. Yang keempat, sinus hidung. Bagian sinus hidung adalah sinus maxillaris, sinus phreolatis, dan sinus entodalis, dan sinus sepiodalis. Sinus hidung berperan sebagai pelembab dan penyaring udara, menjaga pertukaran udara di daerah hidung, memaksimalkan kualitas udara, dan memproduksi lendir yang mengalir di dalam hidung. Yang kelima, saraf hidung, juga disebut sebagai afloktari, merupakan salah satu bagian dari saraf karnial yang berhubungan langsung dengan otak. Sebagai saraf karnial, saraf karnial berada pada hidung yang berfungsi sebagai respon utama dalam indera penciuman, serta saraf ini juga berperan sebagai penerima rangsang aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup. Fungsi dari saraf ini juga berhubungan dengan rasa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh tubuh. Yang keenam, tulang rawan hidung. Tulang rawan hidung merupakan tulang yang membentuk hidung itu sendiri. Tulang rawan hidung merupakan bagian yang elastis dan juga membentuk bagian ujung hidung serta menyusun bentuk hidung. Yang ketujuh, tulang saluran hidung. Bagian saluran hidung merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus sistem pernapasan tubuh manusia karena bagian ini merupakan bagian penghubung antara hidung dengan tenggorokan. Di dalam nasofaring terdapat tuba eustachius penghubung telinga dan
tonsil endoid. Kemudian nasofaring berfungsi sebagai pengatur tekanan udara serta pelindung dari infeksi. Selanjutnya peraba, yaitu kulit. Kulit merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Bagian-bagian kulit dan fungsinya. Yang pertama, epidermis, fungsinya membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, melindungi lapisan kulit di bawahnya. Dermis, yang kedua dermis, fungsinya merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah dan menutrisi kulit, melawan infeksi. Hipodermis atau lapisan subtukan, fungsinya melindungi tubuh dari panas dan dingin sebagai cadangan energi, dan bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selanjutnya pengecap, yaitu lidah. Lidah adalah organ yang dilapisi selaput lendir yang terlihat kasar, namun tekstur dari permukaan lidah yang kasar ini terdapat banyak benjolan kecil, disebut papila lidah atau indera pengecap. Manusia dapat mengecap rasa. Secara garis besar, permukaan lidah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ujung tepi lidah, punggung lidah, dan pangkal lidah. Macam-macam fungsi lidah. Yang pertama, alat pengecap. Semua papilae pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, ataupun yang masuk di dalam mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa utama, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Yang kedua, membantu berkomunikasi. Fungsinya, lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan yang menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Yang ketiga, membantu mengunyah makanan. Membantu mengunyah makanan fungsinya karena bisa bergerak bebas di dalam mulut. Lidah berfungsi membantu mengolah dan makanan, minuman dari padat menjadi lembek sehingga mudah untuk ditelan. Yang keempat, membantu menelan. Fungsinya, setelah makanan dikunyah dan menjadi halus, lidahnya akan mendorong makanan ke dalam tenggorokan lalu masuk ke dalam lambung dan diolah oleh organ pencernaan. Yang kelima, membantu menghisap. Fungsinya sebagai alat bantu menghisap cairan, paling jelas terlihat pada bayi. Yang keenam, membantu menyentuh. Fungsinya, ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling peka terhadap sentuhan. Oleh karena itu, Anda dapat dengan mudah menyadari jika ada duri ikan, serpihan tulang, atau benda asing kecil yang tidak sengaja masuk di makanan. Yang ketujuh, melindungi mulut dari kuman. Fungsinya melindungi mulut dari kuman. Demikianlah hasil video ini. Sekian dan terima kasih.